yang 50 orang ko, Pak Imam, ikut modal ke Pak Imam? Ikut modal. Kalau modal ko tak diputau untuk mencari wang bau, sebulan meninggal seorang, sebulan meninggal seorang, setahun meninggal 2 orang. 5 tahun habis modal. Tapi kalau modal diputau dapat untung, insya-Allah kedai tak akan pernah bangkrut, akan tawi duit. Kedai ada untung tawi. Untungnya masjid ko apa? Ketika ada wang-wang bau yang awak bawa ke masjid. Semoga hamba sendiri dapat mengamalkan apa yang hamba sampaikan. Kalau pailau awak kata puang pak, pai kata puang. Hamba sebelum Covid ada tim. Kalau pai awak ke SMA di Tapung Pak Haji, bosuh siswi SMA muslimah, tamat SMA lah banyak yang niat nikah jo laki-laki non muslim di Tapung. Pailo ke Keritang, ke Indragiri, hilir perbatasan Selensen arah ke Jambi. Bos suambo jo ke pulau sekolah. Pak Rodi, datanglah kau mai sering-sering. Sebablah banyak di dokek sekolah kami uang-uang Islam yang lah murtad. Awak disiko berbantah-bantah julai dek khilafiyah. Uang Islam lah berbondong-bondong, murtad awak di masjid sibuk julai berbantah-bantah dek khilafiyah. Yang murtad banyak, yang tak sumayang banyak, yang tak ke masjid banyak, awak dalam masjid berbantah-bantah dek khilafiyah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah cinta dengan dia. Hadirin tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang paling besar yang mesti kita usahakan sebelum kita kembali kepada Allah, ketika kita diberi kesempatan hidup di atas dunia yang sementara ini, adalah bagaimana saya dan kita semua dapat cinta Allah, bagaimana kita dapat kasih sayang Allah. Dan antara jalan untuk kita disukai oleh Allah Ta'ala adalah dengan cara kita suka dengan rumah Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita mesti cinta dengan masjid. Cinta dengan masjid, Allah cinta dengan kita. Kita suka dengan masjid, Allah Ta'ala pun akan suka dengan kita. Maka hari ini PR yang paling besar bagi para imam, ya Ustaz, para ulama, para ustaz, buya, kiai, guru, dosen, termasuk nenek mama, PR yang paling besar hari ini apa? Membawa masyarakat di luar masjid masuk masjid. Ada kaedah fikih Ustaz, al-imamu dhammin. Al-imamu dhammin, imam itu penjamin. Kalau dalam kaedah fikih kita belajar, imam menjamin kalau ada makmum terlambat, masbuk, kemudian tak sempat baca Fatihah, maka Fatihah makmum, siapa yang jamin? Imam. Imam menjamin kalau ada kekurangan, kalau ada bacaan Fatihah makmum yang terlambat. Tapi ada satu kaedah lagi kata ulama, al-imamu dhammin ini apa? Imam ini bertanggungjawab untuk bagaimana menjamin masyarakat yang masih di luar, ahli qaryah yang belum ke masjid, supaya datang ke masjid. Wah, ini yang berat nih Ustaz. Berapa rumah di kawasan Masjid Islamic Center? Berapa yang sudah datang? Berapa yang belum datang? Satu kali dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat subuh bersama para sahabat. Selesai solat, satu orang sahabat berdiri langsung balik. Tak sempat zikir, tak sempat doa. Sekali Nabi tengok, Nabi biar. 2 kali, sampai kali ketiga Nabi tegur. Ketika sahabat selesai solat subuh, dia belum sempat zikir doa, dia berdiri arah ke pintu masjid, Nabi tegur, wahai sahabatku, apakah kamu tidak berhajat kepada Allah?
Sahabat tadi jawab, wahai Rasulullah, siapalah di antara kita ni yang tak berhajat pada Allah? Semua kita ni berhajat pada Allah. Saya pun berhajat pada Allah. Terus kata Nabi, kenapa balik? Sudah 3 kali ni subuh saya tengok, habis subuh kamu balik. Kata sahabat tadi apa? Pak Haji, wahai Rasulullah, di rumah saya tu berbatasan dengan rumah Yahudi. Kemudian satu pohon kurma, yang buah kurma tu kalau jatuh, buah masak ke halaman rumah saya. Saya ni orang miskin wahai Rasulullah. Di rumah tak ada makanan. Saya harus cepat pulang sebelum anak saya bangun. Jangan sampai anak saya bangun keluar rumah, kemudian dia nanti akan keluar rumah kerana dia lapar, dia kutip buah kurma milik Yahudi yang jatuh ke halaman, kemudian dia makan. Itu yang saya takut. Sehingga saya harus segera balik. Ternyata pernah sekali sahabat ini pulang, dijumpa anaknya sudah bangun dan buah kurma sudah dalam mulut anaknya, sehingga dipaksa dikeluarkan dalam keadaan anaknya menangis. Ternyata sahabat tadi termasuk satu orang yang miskin. Kapan tahu ada yang miskin? Ketika kumpul di masjid, berjemaah di masjid. Kalau tidak, dari mana kita tahu? Akhirnya kata Nabi, siapa di antara yang hadir ini yang bersedia untuk beli batang kurma itu, kemudian diserahkan kepada sahabat tadi. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya pergi banyak masjid, bapak-bapak sekalian, masjid-masjid yang pengurusnya berkhidmat kepada jemaah masjid, biasanya masjidnya ramai. Jemaah dikhidmat oleh pengurus, biasanya jemaahnya ramai. Tapi kalau masjid yang rutinitasnya azan solat balik, kemudian jemaah jarang dikhidmat oleh pengurus masjid, biasanya jemaahnya susah untuk bertambah. Ada masjid yang viral di Jogja. Masjid apa? Masjid Jogokarian. Siapa yang kehilangan sandal di masjid, diganti oleh pengurus masjid. Di masjid ada ATM beras. Warga yang tak punya beras datang ke masjid. Jemaah yang tak ada beras di rumah, ambil beras di mana? Di kedai buat hutang? Tidak. Datang ke masjid. Di masjid ada klinik kesihatan gratis. Disediakan di mana? Di masjid. Bulan Ramadan sampai 2.500 porsi makanan disediakan untuk buka puasa. Allahu Akbar. Tahun lalu saya ke sana bersama kawan-kawan pengurus Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau, bersama Ustaz Dr. Zulhaindi Rais dan pengurus yang lain. Saya wawancara dengan penanggungjawab takmir Masjid Jogokarian. Jumlah kakak di sana kurang lebih 900 kakak. Jemaah solat subuhnya lebih 1,000 orang. Kira-kira terbayang tak oleh bapak-bapak kalau jemaah solat subuh di Masjid Islamic Center Bangkinang ni 1,000 orang lebih? Oh saya yo Pak Haji. Kita berapa sap paling banyak? 2 sap. Itu pun musafir singgah, jemaah impor. Yang jemaah lokal, jemaah tempatan berapa sap kita? Berapa sap? 1 sap. Alhamdulillah. Apa strategi usaha supaya masjid kita ramai? Ini mesti dipikirkan oleh kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Idui masoji, idui nogoi. Mati masoji, mati nogoi. Idui masoji kampung, idui mati masoji bergantung pada idui matinya kampung. Idui masoji, idui kampung. Mati masoji, mati kampung. Kini cuba tengok, kafe-kafe ramai, pasar malam ramai, tompek-tompek keramaian memanglah ramai. Masoji, siapa yang datang ke masjid? Wang tua, wang pensiun. Janggut lah putih, obok lah putih, jalan bertungkek. Mana anak-anak muda awak? Pemuda
Mananya Pak Imam? Di mana pemuda-pemuda Islam di Kabupaten Kampar, di Bangkinang ini, mananya? Kenapa tak nampak di masjid? Saya ingin mengingatkan bapak-bapak semua, para tokoh agama, tokoh adat, tuan-tuan sekalian, 10-20 tahun yang akan datang, nogoi awakku akan dititipkan kepada pemuda-pemuda hari ini. Kalaulah pemuda Islam hari ini mereka ahli masjid, ahli ilmu, ahli zikir, ahli Quran, ahli akademik, intelektual, cerdas, insya-Allah 10-20 tahun yang akan datang, Nogoi Awak akan dipimpin oleh orang-orang soleh, orang-orang takwa. Tapi ingat bapak sekalian, kalaulah pemuda-pemuda kini ndak nampak jalan ke masjid, abi piti boleh chip, boleh paket, main game, bacewek, balap, bergitar, menyanyi, topek-topek lalai, topek-topek maksiat, itu diisi oleh para pemuda. Narkoba, Allahu Akbar. Kalaulah hari ini pemuda-pemuda kita sudah dirusak oleh maksiat, kemudian 10-20 tahun yang akan datang mereka akan menjadi orang-orang yang akan mengurus negeri kita ini, akan tambah hancur negeri kita. Maka menyelamatkan para pemuda ini tanggungjawab kita sama-sama bapak-bapak sekalian. Kini bila awak akan berfikir kepada orang yang didilu masjid, pemuda yang didilu masjid supaya masuk masjid, pengurus-pengurus masjid pun kini banyak yang tak ke masjid. Kapan Pak RW, Pak RT, kepala dusun, kepala desa, lurah akan memikirkan warganya supaya masuk masjid kalau Pak RT tak ke masjid, Pak RW-nya pun tak ke masjid, Pak Wali tak ke masjid? Bila niniak mamak Ustaz, bila niniak mamak, datuk-datuk yang wak muliakan, wak tinggikan, santiung dulukan salangkah, akan memikirkan anak-anak kemanakan supaya masuk masjid kalau datuk-datuk niniak mamak pun tak ke masjid. Betul Pak Haji? Kapan rakyat ini akan dibawa ke masjid, masuk masjid, masyarakat dibujuk masuk masjid kalau pemimpin-pemimpin kita bukan ahli masjid? Alhamdulillah masjid wak godang ancak. Tapi apalah arti bangunan godang, bangunan ancak kalau isinya kosong? Kalau solat Jumaat, sop sampai mana? Sampai belakang, penuh. Sampai teras, separuh. Bila sembahyang subuh separuh Ustaz Allahu Akbar. Bila sembahyang subuh berjemaah, contoh sembahyang Jumaat di masjid awak, itulah yang menjadi PR, kerisauan, tanggungjawab bersama. Kita lanjut hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis nomor 547. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musalla illa qad istahwaza alaihimus syaitan. Jika ada 3 orang di satu kampung atau pedalaman, lalu mereka tidak mengerjakan solat, maka pastilah syaitan telah menguasai mereka. Apabila ada 3 orang tinggal di satu kampung, kemudian mereka tidak mengerjakan solat, maka pasti syaitan telah menguasai mereka. Kemudian kata Nabi, fa'alaika bil jamaah, maka hendaklah kalian berjemaah. Fa inna ma yaqulu zibul qasiyah, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang terpisah dari kelompoknya. Kalaulah masjid kita ramai, masjid penuh baisi, 5 orang tu berjemaah, insya-Allah syaitan akan lari dari kampung-kampung awak. Kalau syaitan lari dari kampung, rahmat Allah akan turun, keberkahan akan
turun. Tapi ingat bapak-bapak sekalian, kalau masjid awak kosong dari jemaah, topik lalai, topik maksiat, penuh dia orang, masjid kosong, syaitan akan menguasai negeri awak, kampung awak. Maka apa yang akan terjadi? Terjadilah permusuhan, perbalahan, pertikaian, perceraian, konflik, bantah-bantah di mana-mana. Berawal dari ketika masjid kosong. Cuba kalau awak sembahyang berjemaah, bosuh bahu jo bahu pak. Sudah tu selesai sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bersalam-salam awak. Aduh, kasih sayang awak sesama awak di kampung, di negeri. Di mana suasana tu dapat ditanamkan nilai-nilai kasih sayang tu di mana? Di masjid. Tapi tak pernah bosuh di masjid. Bosuh sekali sejumat je Ustaz. Atau bosuh 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka melalui mimbar ini saya mengajak kepada kita semua, kalau ingin negeri awak kau dijaga di Allah Ta'ala, dipelihara di Allah Ta'ala, awali bangkitnya negeri awak kau berawal dari ketika mulainya umat Islam berbondong-bondong ke masjid. Macam-macam ustaz, buya, kiai, profesor, doktor, syekh diundang ke masjid awak. Tapi kalau yang mendangung hanya jemaah yang ada kau, harusnya banyak uang-uang bau yang akan dihadirkan ke masjid supaya semakin banyak uang yang akan bertambah dokik kepada Allah Ta'ala. Kata guru kami Pak Haji, masjid kau pabrik untuk melahirkan uang-uang soleh. Kalau pabrik kertas, ada Indah Kiat, ada RAPP. Kalau pabrik untuk melahirkan sarjana, ada kampus. Kalau pabrik air minum, ada pabriknya. Pabrik untuk melahirkan uang taat, uang takwa, uang soleh, apa pabriknya? Di mana pabriknya? Masjid. Kalau masjid kosong, kalaupun berisi sesap setengah, lebih banyak sap yang kosong daripada yang terisi. Kira-kira macam mana keadaan masyarakat awak Ustaz? Pertanyaannya kini, dari mana nak mulai? Mulai dari pertama keluarga awak sendiri. Kemudian mulai ada kerisauan untuk membok yang lain. Kalau bapak-bapak yang punya jabatan di kantor atau di lingkungan, di kantor sebagai atasan, bawahan awak ke masjid. Di lingkungan sebagai RW, sebagai RT, sebagai, kalau di Bangkinang tak ada desa, ada kan lurah sedo. Ada desa. Bawa warga awak ke masjid. Kemudian guru-guru bawa murid-murid ke masjid, ajau dia semua yang berjemaah. Dosen bawa mahasiswa ke masjid. Kalau indah, tahun 2008 Ambo bosuh je satu orang kawan. Waktu tu Ambo masih di Malaysia, kuliah, menyelesaikan kuliah di Malaysia. Ada masjid Ustaz di Bukhara, di Rusia. Masjid tompek dulu Imam Bukhari menulis kitab. Datanglah beberapa santri ke masjid tu. Bosulah masjid tu letak kunci Pak, dan kalau masuk harus beli karcis. Masjid tu lah jadi muzium. Beli karcis, buka pintu masuk. Kata guide, apa nama penjaga masjid tu, di sini dulu tempat Imam Bukhari solat, di sini dulu tempat beliau menulis kitab. Saya ni pun termasuk keturunan Imam Bukhari. Kata guide. Ternyata masjid yang dulu dipakai oleh Imam Bukhari yang kini awak sabit sebagai ulama di bidang hadis, ternyata masjid itulah berubah menjadi muzium. Karena berada di negara ateis, negara Rusia, Uni Soviet.
Siapa yang setuju Islamic Center kau jadi museum? Cuba angkat tangan. Tak ada ni. Ada yang setuju? Kalau tak ada, sosodo awak mesti ada fikir, isau, gerak, langkah supaya warga awak, masyarakat awak dibawa ke masjid. Beberapa bulan lalu kita heboh. Saya pun beberapa kali diundang. Adanya rencana pembangunan gereja di SPN Sungai Pinang. Bapak-bapak baca berita itu? Oh, nak dengar ni Pak? Akan dibangun gereja di SPN Sungai Pinang. Heboh. Ditolak oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ditolak. Rapat berulang-ulang kali di kantor camat Tambang. Bahkan isu ke sampai ke Mabes Polri. Heboh. Pertanyaannya adalah, kalaulah hari ini kita menolak pembangunan gereja di satu tempat, tetapi kenapa kita tidak juga berfikir bagaimana membawa umat Islam masuk ke dalam masjid? Kita marah. Ada rumah ibadah orang lain dibangun, kita marah. Kenapa kita tidak marah umat Islam tak solat? Berapa banyak orang Islam tak solat? Berapa banyak orang Islam solat di rumah, yang laki-laki tapi tak ke masjid? Kenapa kita juga tidak berfikir sampai ke situ, Ustaz? Allahu Akbar. Pengalaman ambo sendiri di kampus. Walaupun ambo sebagai dosen bisa mengancam mahasiswa, kalian kalau tak solat berjemaah, tak ke masjid, saya gagalkan nilai kalian, bisa diancam. Tapi ternyata memang mahasiswa kini beda dengan mahasiswa kita zaman dulu, Pak Haji. Pernah kejadian di kampus, sudah azan asar, masih ada lagi yang pegang mic, orientasi mahasiswa baru, maba mahasiswa baru. Saya datangi, kemudian saya beritahu, kenapa kalian masih kumpul-kumpul di sini? Orang sudah azan di masjid. Coba umumkan, beritahu semuanya langsung, semua mahasiswa baru ke masjid. Sudah azan, sudah selesai azan di masjid. Apa kalian masih di sini juga? Siapa penanggung jawab? Datanglah satu orang, ketua BEM fakultasnya. Iya Pak, kami ke masjid. Iya, tapi kalian masih di sini, berarti bukan iya, ini tidak namanya. Iya, itu langsung bergerak, bawa semua. Selesai solat asar, ketua BEM-nya dengan wakil ketua BEM-nya datang ke ruangan saya, marah dan dia komplain, Pak Haji. Allahu Akbar. Apa zaman kita hidup sekarang? Diajak solat, diajak taat, diajak ke masjid, mahasiswa berani melawan dosen. Inilah zamannya sekarang, Pak. Akhirnya sekarang semua takut, dosen takut, nenek mamak takut mengingatkan kemenakan, tokoh-tokoh takut mengingatkan warga. Akhirnya kita semua jadi ketakutan. Ketika kita takut membujuk, mengajak, merayu umat ini untuk taat pada Allah, masuk rumah Allah, semua kita takut, tak mau mengajak. Jangan heran kalau nanti masjid-masjid kita akan jadi museum, Pak. Isyak jam apa? Kau nak ceramah, kau bongi-bongi kau je, Ustaz. Sampai 2. Kita lanjut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 198. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Lamma saqula Nabi sallallahu alaihi wasallam wastadda bihi waja'uhu sta'zana azwajahu fi ayyum yumarrada fi baiti fa'azinna lahu fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini takhuttu rijlahu fil ardh. Apa kata Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit parah menjelang wafatnya beliau, Nabi sakit semakin berat, semakin parah. Kemudian Nabi meminta izin kepada istri-istrinya yang lain supaya ketika beliau sakit dirawat di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian istri-istri Nabi yang lain mengizinkan.
Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah untuk mengerjakan solat berjemaah ke masjid dalam keadaan dipapah oleh dua orang. Baina rajulaini takhutur rijlahu fil ardi. Nabi berjalan dipapah oleh dua orang. Maknanya Nabi sakit dia memang bukan domom-domom biasa. Sakit parah, dalam keadaan Nabi sudah tak bisa berdiri sampai dipapah. Dibawa dari rumah Nabi ke mana? Ke masjid. Untuk apa Pak Haji? Solat berjemaah. Sementara kedua kaki Nabi dalam keadaan terseret di atas tanah. Hadirin tuan-tuan puan-puan sekalian, Nabi SAW, junjungan kita, pimpinan kita, Rasul kita, yang kita berharap besok di padang mahsyar hari kiamat nanti dapat syafaat beliau. Kita sebagai pengikut Nabi, mengaku sebagai pengikut Nabi, cinta dengan Nabi, ingin dapat syafaat Nabi, tapi malang, sungguh malang. Kenapa cara Nabi solat kita tidak contoh? Kenapa hari ini umat Islam tidak mencontoh cara solat fardu Nabi? Solat fardu Nabi SAW berjemaah di masjid. Ustaz, Nabi ada sembahyang di rumah, ada sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Solat fardu Nabi di mana? Di masjid berjemaah. Hari ini umat Islam solat fardu di mana? Di rumah-rumah. Pertanyaannya adalah cara solat siapa yang kita contoh? Jawab. Cara solat siapa yang kita contoh kalau kita solat fardu di rumah? Nabi tak buat. Kenapa kita solat di rumah? Solat fardu di rumah Nabi tak buat. Nabi mencontohkan solat fardu berjemaah di masjid. Kita tak ke masjid. Pertanyaannya adalah kita mencontoh siapa? Ustaz, lumayan Ustaz, kami boleh semayang daripada tidak semayang sama sekali. Inilah penyakitnya. Kalau itu alasan, sampai hari kiamat kosonglah masjid-masjid kita ni. Maka hadirin hadirat tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nogoi awak, nogoi ba'adat, nogoi ba'adab, nogoi ba'adat. Kalau ada di sobik, wa anggo nak ba'adat, bongi nak wajib, bongi, kasau pak. Satu lagi adab. Sungguh kita ini tak beradab kepada Nabi SAW. Nabi solat fardu di masjid berjemaah, dalam keadaan sakit pun Nabi berjemaah ke masjid dipapah. Kita sehat, tak ada halangan, tak ada hujan, tak ada petir, tak ada halangan, tak ada perang, tak ada gangguan keamanan. Kita sehat, rumah dekat masjid, kalaupun agak jauh ada sepeda motor, ada mobil. Di mana adab kita kepada Nabi SAW kalau kita solat di rumah? Betul Pak Haji? Adab kita kepada Nabi SAW sebagai umat, kita contohlah cara solat Rasulullah SAW berjemaah di masjid. Alangkah buruknya adab kita kepada Rasulullah kalau kita solat di rumah-rumah kita, kita tinggalkan masjid. Untuk yang lah datang ke masjid, ambo minta tolong. Pak Imam tersinggung Pak Imam. Cuma bongi nampak. Ambo meminta tolong kepada bapa-bapa ahli-ahli masjid. Ambo ingin betul minta tolong. Boleh? Setiap satu orang bawa satu orang baru ke masjid. Berapa orang yang hadir kini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih kurang 40 orang, 50 orang. Kalau maghrib besok yang 50 orang, setiap satu orang buat seorang, berapa tambah? Jadi satu.
Yang satu uang besok buat bela PR. Setiap satu orang yang datang ke masjid bawa satu orang. Jadi berapa? Jadi 200. Kenapa kafe ramai? Kenapa lapangan bola ramai, anak-anak latihan? Kena ada tukang bohong. Awak ke masjid ada tukang bohong. Tak ada tukang halang yang banyak. Aku masjid lah cenderung nak ke surga mah. Cenderung je orang elok mah. Jangan ajak lo kami ke masjid lepas. Pai je lah, pai. Kubu masing-masing, mati masing-masing, mati kubu. Apa ngurus-urus uang? Allahu Akbar. Kini zamannya macam tu. Tapi bapak-bapak sekalian, apapun nanti bahasa orang lain kepada kita, jangan marah, jangan tersinggung. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Mereka adalah umat Nabi. Salah satu adab lagi kepada Nabi, kita mesti cinta dengan umat Nabi. Cinta kepada orang Islam bagian dari adab kepada Nabi. Kalau wak lopekan umat Islam berlari-lari menuju jahannam, kemudian kita tak ada fikir, tak ada risau untuk selamatkan mereka, kita pun tak beradab kepada Nabi. Karena kita membiarkan umat Nabi berlari-lari menuju jahannam. Sedangkan dulu Rasulullah tak sempat istirahat, tak cukup makan demi menyelamatkan umat. Bapak-bapak yang sudah jadi ahli masjid, jangan merasa cukup. Naikkan level. Saya ni mesti jaga adab kepada Nabi dengan cara mencintai umat Nabi, bujuk umat Nabi supaya mau taat kepada Allah Ta'ala. Bawa ke masjid. Lai setujunya tu. Contoh boleh nak monggok-onggoknya pun iya Pak Haji. Allahu Akbar. Orang tua-tua awak majau Pak. Iko nasihat orang tua-tua awak. Adat hidup dati dunia. Adat hidup dati dunia. Hidup bersedia tolong menolong. Kalau lobio baik membaik. Kalau kurang tambah menambah. Kalau jauh jolang menjolang. Kalau dokek jongok menjongok. Sosak sompi sama bersusah. Nan lupa kita ingatkan. Yang lolok awak jagokan. Yang tak sosek awak pilih elokkan. Yang bengkok sesama awak peluikan. Yang kusui mau sesama diselesaikan. Yang kowo mau sesama awak joniokan. Nan kosek sama-sama diampoleh. Mana berbonggol sesama awak tara. Itulah idui. Itulah adat uang idui. Adat berkawan zaman berzaman. Indak moncai monang sendiri, indak moncai bono seorang. Berkawan bukan dek haroto, berkawan bukan dek suku, berkawan bukan dek pangkat, berkawan awak dek budi. Budi elok puangai terpuji, budi elok kan dibok mati. Jangan awak masuk selamat sendiri, nak masuk surga sendiri, nak elok sendiri. Jangan. Adat hidup di negoi. Sesama awak membawa wang kampung awak, wang negoi awak supaya sama-sama selamat. Sama-sama ke surga, sama-sama taat kepada Allah, sama-sama memakmurkan masjid. Ikuti adat hidup awak di negoi. Setuju Pak Haji tu? Kalau yang 50 orang ko, Pak Imam, ikut modal ke Pak Imam? Ikut modal. Kalau modal ko tak diputau untuk mencari uang bau, sebulan meninggal seorang, sebulan meninggal seorang, setahun meninggal 2 boleh uang. 5 tahun habis modal. Tapi kalau modal diputau dapat untung, insya-Allah kodai tak akan pernah bangkrut.
bau yang awak bawa ke masjid. Semoga hamba sendiri dapat mengamalkan apa yang hamba sampaikan. Kalau pailau awak kata puang pak, pai kata puang. Hamba sebelum Covid ada tim. Kalau pai awak ke SMA di Tapung Pak Haji, bosuh siswi SMA muslimah, umat SMA lah banyak yang niat nikah jo laki-laki non muslim di Tapung. Pailo ke Keritang, ke Indragiri, hilir perbatasan Selensen arah ke Jambi. Bos suam bojo ke pulau sekolah. Pak Rodi, datanglah kau mai sering-sering. Sebablah banyak di doket sekolah kami uang-uang Islam yang lah murtad. Awak di siko berbantah-bantah julai dek khilafiyah. Uang Islam lah berbondong-bondong murtad. Awak di masjid sibuk julai berbantah-bantah dek khilafiyah. Yang murtad banyak, yang tak sumayang banyak, yang tak ke masjid banyak. Awak dalam masjid berbantah-bantah dek khilafiyah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La selesai dek ulama khilafiyah tu. Mana yang awak anggap iyo sahih, dalilnya kuat, ada rujukan dan dalil, amalkanlah. Yang berbeza jawab, awak maafkan selagi masih ada dalilnya. Amallah. NU jangan berbantah jujur Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah jangan berbantah-bantah, jangan menyerang-nyerang oleh kelompok lain. Umat Islam dalam keadaan kritis, emergency pak. Ibarat pasien lah masuk UGD, ICU. Yang awak yang ada kini masih berbantah-bantah juleh. Astagfirullahalazim. Bangkinang sebagai ibu kota Kabupaten Kampar, apa-apa di siko sebagai contoh barometer untuk negoi lain. Sebab awak di siko ibu kota, di siko banyak ulama, banyak buya, banyak ustaz. Kami berharap Masjid Islamic Center, masjid percontohan untuk seluruh masjid di Kabupaten Kampar. Pak Imam, esok kalau singgah kami selain subuh siko tengok, Masya Allah, sampai sepau penuh contoh sembahyang Jumat. Bila zaman kan? Tengok wajah contoh pesimis, dia tak ada optimis tengok dah. InsyaAllah. Syaratnya apa? Awak yang ada kok bersatu hati, satu fikir, satu hati, berkasih sayang, bergotong royong awak untuk menogakkan agama. Menogakkan agama, maiduikan masjid. Kalau iko ada, sifat iko ada, insya-Allah nogoi awak akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau masjid awak mati, tidak ada uang leka masjid, terutama waktu subuh. Subuh berapa sab Ustaz? 2 sab. Terutama waktu subuh. Kalau ingin Allah Ta'ala beri jaminan perlindungan kepada umat, kata Nabi, jaga solat subuh berjemaah. Barang siapa yang solat subuh berjemaah, kata Nabi, fahuwa fi zimmatillah, maka mereka dalam jaminan perlindungan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jamin lindungi orang-orang yang solat subuh berjemaah. Kalau umat ingin dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, umat mesti jaga solat subuh berjemaah. Kini takut awak ancaman Cina lah, komunis lah, ateis lah. Tapi selagi masjid tak diduikan, umat tidak akan ditolong, tidak akan dibela, tidak ada jaminan perlindungan dari Allah Ta'ala. So, saudara awak, datuk-datuk nenek mamak kami, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, mula bahasa sama awak. Bersatu hati. Ada hashtag di Kabupaten Kampar apa? Membolo nogoi. Awali membolo nogoi dengan memakmurkan masjid, menghidupikan masjid. Semoga Allah Ta'ala terima majlis awak pada malam ini. Majlis yang akan menjadi sebab ampunan Allah. Allah ganti keburukan kita menjadi kebaikan-kebaikan. Semoga saya menyampaikan, Allah Ta'ala beri taufik untuk dapat amal. Bapak, Ibu, tuan-tuan, perempuan sekalian yang mendengarkan secara offline dan online melalui live streaming ataupun radio, Allah Ta'ala beri taufik untuk kita sama-sama bergotong royong menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Cukup. Pakai sesi tanya jawab. Tak, besok.
Kita akhiri majlis dengan doa tasbih kifarah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.